Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 yang saya sayangi. Berjumpa lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita lanjutkan, Bapak mau tanya, bagaimana kabar kalian? Pastinya baik kan? Yuk ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, hari ini nanti kita akan belajar bersama, melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada tema-tema sebelumnya. Maka hari ini kita akan lanjutkan dengan tema Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Jadi nanti dalam pembelajaran, Bapak mohon anak-anak untuk mendengarkan sebaik-baiknya. Jika ada yang belum paham, silahkan nanti anak-anak bisa menanyakan kepada Bapak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, supaya Allah meridhai apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak sudah siap? Bapak pimpin, anak-anak bisa menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya sayangi, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu terkait dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Ada dua materi yang kita akan pelajari. Materi yang pertama yaitu kisah kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya setelah kita mempelajari kisah kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mempunyai perilaku jujur. Jadi anak-anak nanti diharapkan setelah mempelajari sifatnya Nabi Muhammad, yaitu tentang kejujuran, anak-anak bisa mendapatkan perilaku jujur untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kedua yaitu terkait dengan kisah kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah anak-anak mempelajari terkait dengan kisah kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak diharapkan akan mempunyai perilaku penyayang. Jadi Nabi Muhammad, salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu adalah penyayang. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus meniru perilakunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan mempelajari pengertian jujur. Tadi Bapak sudah menjelaskan perilaku yang pertama yang kita akan pelajari yaitu jujur. Anak-anak sudah tahukah apa itu jujur? Coba. Jujur adalah lurus hati atau berkata apa adanya. Jadi jujur itu lurus hati atau berkata apa adanya. Jika kita ditanya siapapun, maka kewajiban kita adalah menjawab dengan jujur. Ditanya bapak guru, jawab jujur. Ditanya temannya, jawab jujur. Ditanya orang tuanya, dijawab dengan jujur. Karena kejujuran itu akan menimbulkan hal-hal yang baik untuk diri kita. Kalau kita sudah tidak jujur, maka nanti kita akan sulit untuk dipercaya oleh orang lain. Anak-anak, Bapak mau tanya, tahu nggak lawan kata jujur? Siapa yang sudah tahu lawan kata jujur? Ya, betul. Jujur itu lawan kata dari sifat bohong. Jadi jujur itu bagian dari akhlak terpuji, sedangkan bohong adalah bagian dari akhlak
celah. Maka kita sebagai hamba Allah harus memilih sifat jujur daripada sifat sombong. Kenapa harus memilih sifat jujur? Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai anak-anak yang mempunyai sifat jujur. Paham nggih? Sifat jujur itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum dan setelah menjadi nabi, Nabi Muhammad SAW sangat terkenal sebagai pribadi yang sangat jujur. Sejak kecil sampai wafat, Nabi Muhammad tidak pernah satu kali pun berkata bohong. Itulah sebabnya Nabi Muhammad dijuluki oleh orang-orang atau sahabat-sahabatnya dengan julukan Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin artinya dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad itu perilakunya jujur, tidak pernah bohong sama sekali. Nah, itulah yang patut kita jadikan sebagai contoh untuk meniru akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kapan Nabi Muhammad melakukan atau melaksanakan perintah Allah yaitu sifat jujur? Itu dimulai dari sejak kecil. Ada suatu kisah ketika Nabi Muhammad dalam berdagang. Nabi Muhammad ketika berdagang itu tidak pernah berkata bohong, tidak pernah ngapusi kepada pembelinya. Jadi Nabi Muhammad selalu jujur saat berdagang. Nabi Muhammad tidak pernah curang dalam berdagang, tidak pernah mengurangi timbangan dalam berdagang. Itu sebabnya Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Jadi nanti kalau anak-anak nanti sudah besar, ada yang profesinya sebagai pedagang, maka tirulah cara dagang yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat ada 4 gambar yang ada di hadapan anak-anak, contoh perilaku jujur. Kira-kira tahu nggak gambar yang pertama itu gambar apa? Ya, betul. Gambar yang pertama yaitu gambar anak-anak sedang bermain di halaman sekolah. Jadi seperti kalian juga, mereka juga bermain di halaman sekolah. Lanjut di gambar yang kedua yaitu ada salah satu anak yang menemukan uang di halaman sekolah ketika bermain. Terus apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Apakah diambil terus dibuat jajan? Apakah diambil dimasukkan ke dalam saku? Tidak. Jawabannya ada di nomor 3. Yaitu anak tersebut mengembalikan kepada ibu guru. Jadi uangnya tidak diambil, tidak dibuat jajan, tapi dikasihkan kepada ibu guru. Biar nanti ibu guru yang akan mengumumkan kepada anak-anak yang kehilangan uangnya. Itu adalah bagian dari sifat jujur seorang anak. Nah, kalau menemukan sesuatu yang bukan miliknya. Selanjutnya, di gambar yang keempat, ibu guru akan mengumumkan barang atau uang yang sudah ditemukan oleh anak tersebut. Kita kasih nama misalnya Harry menemukan uang. Maka ibu guru akan mengumumkan di depan kelas kalian. Tugas kalian bagi yang benar-benar merasa kehilangan harus berani untuk berkata kepada ibu guru bahwasanya itu uangnya adalah uang saya. Dan harus jujur juga. Yang menemukan harus jujur,
yang kehilangan juga harus jujur karena kita meniru contoh akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian materi perilaku jujur yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita bisa untuk menirukan perilaku kejujurannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.